SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba, para ayah wa ummahat dan para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita saling belajar, kita saling berbagi. Dan insyaallah sebagaimana informasi yang telah disebarkan, kita akan berbicara tentang sebuah bahasan yang penting, tapi seringkali dari kita sebagai orang tua belum begitu memahami. Bahkan lihat judulnya aja, mungkin ada sebagian orang sulit memahami. Membangun attachment. Attachment ini apa? Katanya orang Jawa ya. Mungkin ya kata teman-teman. Ya, kok pakai bahasa Inggris segala? Karena kita memang sulit mencari diksinya, ya. Dan ini memang istilah yang cukup marak digunakan di dunia pengasuhan atau parenting, attachment, yaitu perlekatan. Dan kita di sini tentunya sebagai muslim, kita punya konsep sendiri ketika kita bicara tentang parenting. Karena parenting kita nggak sama dengan parenting barat. Meskipun bukan artinya semua dari barat itu jelek atau buruk sehingga kita a priori tidak. Ya, ada hal-hal yang memang bisa kita ambil ya di dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah prinsip agama atau dalam hal yang bersifat teknikal atau yang berangkat dari hasil riset atau penelitian, kita boleh ambil. Tapi kalau kita bicara tentang kaidah, prinsip, maka agama kita sudah sempurna. Juga termasuk di dalam membangun attachment. Ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah siapkan slide ya. Namun karena memang ini cukup mendadak, jadi nanti insya Allah slide-nya akan kami share. Jadi antum nanti bisa minta ke panitia ya. Ya. Nanti kalau nggak kenal panitianya, habis acara nanti bisa minta kontak panitianya untuk dibagikan. Bagi teman-teman yang ikut kajian kita di Zoom, insya Allah bisa menyimak slide-nya. Ya, kita awali dulu dengan tahrirul mustalah dulu ya. Dengan kita berusaha untuk memahami istilah dulu. Apa itu attachment? Ya. Jadi kita tahu attachment ini dari bahasa Inggris, ya. Yaitu kalau kita buka di dalam kamus, artinya adalah an act of attaching or the state of being attached. Yaitu suatu perbuatan untuk attaching, menempel atau melekat, atau kondisi sesuatu itu melekat atau menempel. Itulah disebut dengan attachment. Nanti ini menarik ini. Ketika kita membahas diksi ini dengan sebagian dari diksi bahasa Arab, ya. Atau a feeling that binds one to a person, thing, cause, ideal, or the like. Atau suatu feeling, suatu perasaan yang mengikat seseorang kepada individu, sesuatu, sebab, atau kondisi. Artinya ada keterikatan, keterkaitan, keterlekatan dengan sesuatu. Di dalam bahasa Arab, attachment itu memiliki beberapa diksi. Di antaranya alaqah. Ya, alaqah. Dari kata alaq. Ya, atau ta'alluq atau irtibat. Ya, atau irtibat. Dan masih ada lagi kata-kata yang lainnya. Nanti akan kita bahas sebagiannya.
Adapun kalau kita lihat di dalam istilah yang digunakan oleh orang-orang psikologi, yang dimaksud dengan attachment adalah ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang memiliki arti khusus di dalam kehidupan, biasanya orang tua. Jadi kalau di dalam dunia parenting dikaitkan dengan hubungan emosional antara anak dengan orang tuanya. Nah, dikarenakan kita tidak punya waktu yang panjang ya, dan materi kita sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kita akan bicara yang ringkas-ringkasnya saja ya, sembari kita akan membahas beberapa contoh-contoh. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang attachment atau perlekatan atau pertautan atau kedekatan antara manusia dengan manusia, ya, ada suatu hal yang menarik, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika bagaimana Nabi kita, maksudnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menggambarkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara mengkomparasikan dengan dengan sebagian dari sifat manusia yang bisa diindra. Dan ini boleh, tapi tentunya bukan tujuannya menyamakan, tidak. Tapi mengkomparasi untuk menunjukkan walillahil matsalul a'la, bagi Allah adalah komparasi yang lebih tinggi. Tamtsil ini tujuannya untuk apa? Untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman agar kita bisa lebih paham. Ya. Jadi kalau kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara maksud tamtsil adalah menjadikan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang mungkin sulit bagi kita untuk memahami karena itu sesuatu yang tidak bisa diindra, itu dikonkretkan. Dan ini metode yang seringkali digunakan dalam agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, dan juga banyak digunakan oleh ulama-ulama kita. Nah, kita lihat di dalam sebuah hadis ya. Ketika datang tawanan perang, kemudian di antara tawanan itu ada seorang ibu yang kehilangan bayinya. Sedihnya luar biasa. Kemudian akhirnya si ibu ini bertemu dengan bayinya, segera dipeluk, ya, kemudian disusui, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa sekali. Orang-orang yang melihat kasih sayang ibu itu takjub. Akhirnya dijadikan momen oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari sahabat-sahabatnya. Dan Nabi bertanya, bagaimana menurut kalian? Tega enggak ibu ini untuk melemparkan bayinya ke api? Sahabat sepakat mengatakan, enggak tega ya Rasulullah, wallahi enggak mungkin ibu ini tega melemparkan anaknya ke api. Kenapa? Saking sayangnya. Kemudian Nabi mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Itu kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arhamu bi ibadihi, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Nanti kita akan kupas sedikit ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Nah, di hadis ini pertama Nabi mempergunakan isim tafdhil, kata superlatif dan komparatif. Yaitu Nabi mengatakan arham, artinya lebih. Allah lebih penyayang. Allah lebih penyayang dibandingkan seorang ibu yang begitu penyayang kepada anaknya. Ini keistimewaan ibu. Kenapa? Karena makhluk yang paling penyayang itu ibu. Makanya dikomparasikan dengan penyayangnya Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara para penyayang. Makhluk-makhluknya yang penyayang, Allahu Arham. Allah yang paling penyayang. Tidak ada yang lebih penyayang lagi dibandingkan Allah. Dari sini kita belajar ya jemaah sekalian, bahwasanya konsep attachment, perlekatan itu harus dikaitkan dengan kasih sayang. Secara konkret, kasih sayang yang kelihatan itu ada pada ibu. Ya, ada pada sosok ibu. Dan ini dijadikan momen oleh Nabi SAW untuk mengajarkan kasih sayang Allah. Allah lebih penyayang lagi loh dibandingkan ibu tersebut. Ya,
Karena kata arham itu isim tafdhil, ya, bentuk superlatif dari kata rahima, fi'il, ya, kata kerja yang menunjukkan makna sayang. Dan yang menarik ya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, kenapa Nabi SAW itu menjadikan wanita sebagai sosok konkret kasih sayang Allah? Karena ada hal-hal yang Allah berikan kepada wanita yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Di antara yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah, Allah mengkaruniakan kepada wanita instrumen yang tidak diberikan kepada laki-laki sebagai tempat bertumbuh kembangnya janin, ya, yang disebut dengan rahim. Rahim itu kata para ulama adalah al-mawdi'u minal mar'ati allati yatakawwanu fihi al-janin. Suatu tempat yang dimiliki oleh wanita di dalam tubuhnya yang mana janin berkembang di dalamnya, disebut dengan rahim. Rahim dari bahasa Arab, bahasa Indonesia sama, rahim. Dan akar katanya rahim itu kasih sayang. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya wanita diberikan instrumen yang menunjukkan salah satu bentuk kasih sayangnya. Allah titipkan janin, Allah titipkan bayi kepada siapa? Kepada wanita, bertumbuh di dalam rahimnya. Kemudian yang kedua, di antara makna rahim, selain rahim instrumen yang ada di dalam perutnya wanita, rahim juga memiliki makna al-qurabah. Nanti ini kita akan singgung sedikit. Al-qurabah itu menunjukkan kedekatan atau kekerabatan. Makanya kata kerabat itu dari bahasa Arab. Qurabah, yakni memiliki kekerabatan. Kata al-qurabah ini yang paling dekat adalah ketika seseorang dihubungkan dengan al-wiladah, kelahiran. Artinya lahir dari rahim yang satu. Lahir dari rahim yang satu, maka memiliki kekerabatan yang paling dekat. Maka disebut dengan al-qurabah. Ya. Makanya ketika dikatakan silaturrahim, menjalin silaturrahim, itu artinya menjalin hubungan kekerabatan yang asalnya ar-rahim itu diikat dengan nasab. Memiliki hubungan nasab. Dilahirkan dari rahim yang satu, ya, asalnya. Makanya jadi kurang benar kalau kita kumpul sekarang dalam rangka untuk silaturahmi. Itu kurang tepat meskipun udah masuk ke bahasa kita, ya, kemudian mengalami bias. Karena kata silaturahim itu adalah kita menjalin hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara kita yang memiliki ikatan nasab. Itu yang benar. Adapun selain orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab, maka bukan silaturahim sebenarnya. Kita boleh menyebutnya ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Nah, lalu kemudian jemaah sekalian, ya, juga kata rahim, Allah memiliki nama Ar-Rahman War-Rahim. Ya, kata Ar-Rahim ini menarik. Ini kasih sayang yang menunjukkan perbuatan yang terwujudkan sebagaimana ditunjukkan oleh ibu tadi, bukan cuman sekedar diucapkan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perbuatan nyata. Ya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit ya Mas sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah, ya, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk membaca Iqra. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mentelkin Nabi kita untuk membaca, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Kemudian diingatkan, penciptaan yang disebutkan oleh Allah ketika ayat ini turun, penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Kalau kita lihat di dalam terjemahan, seringkali diterjemahkan alaq itu adalah apa? Segumpal darah. Memang nggak salah, benar maknanya. Al-alaq itu adalah substansi, ya, yang isinya adalah darah. Segumpal darah itu al-alaq. Tapi kalau kita merujuk ke bahasa, makna alaq itu ada 3 makna.
Dan 3 makna ini saling menguatkan. Ya. Dan ini juga ketika dilakukan riset secara ilmu embriologi itu luar biasa. Pertama bermakna segumpal darah, al-alaq. Ya. Kemudian yang kedua itu bermakna adalah asy-syai', ya sesuatu yang mu'allaq, yang tergantung, yang menempel, yang melekat. Karena di fase ini janin itu melekat ke dinding endometrium atau di dinding rahim. Jadi fasenya setelah nutfah, zigot, berkembang menjadi segumpal darah, itu menempel, melekat di dinding endometrium yang ada pada wanita. Dan secara sains itu benar. Ya. Jadi makanya ada seorang profesor ahli embriologi bernama Profesor Kate Moore, ya. Ketika melakukan penelitian, ya, lalu kemudian beliau melakukan simposium ketika itu di Arab Saudi. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang pada saat itu mengajak beliau diskusi dan menunjukkan tentang ilmu embriologi yang ada di dalam Al-Quran. Itu menyebabkan dia menjadi takjub. Kenapa? Saking detailnya Al-Quran ketika membahas tentang fase perkembangan manusia, di mana di zaman Nabi itu belum ada mikroskop, artinya belum ketahuan ini bagaimana proses-proses makhluk di dalam janin. Tapi Nabi SAW bisa menggambarkan dengan detail. Itu menunjukkan wahyu dari Allah. Karena di fase ini alaq, menempel. Kemudian makna yang ketiga itu lintah. Jadi di antara makna dari kata alaq itu lintah. Dan ternyata setelah diteliti di antaranya oleh Profesor Kate Moore, ketika fase janin itu masih dalam fase ini, itu modelnya sama seperti lintah. Menempel, kemudian dia menyerap. Seperti lintah nempel di kulit kita, semakin lama dia semakin membesar karena dia menyerap darah kita. Jadi itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sebutan alaq, itu menunjukkan begitu luar biasanya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, kata alaq itu sebenarnya punya makna yang berdekatan dengan attach, menempel, melekat. Ya, dan kita bicara tentang attachment, perlekatan. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari semenjak awal kehidupannya. Allah bentuk ya manusia, Allahu yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk kalian di rahim-rahim ibu-ibu kalian. Allah menyebut rahim. Ya, rahim kan maknanya asalnya kasih sayang. Kemudian Allah jadikan berproses tumbuh di dalam rahim, attach, menempel. Menempel kepada untuk menyerap makanan atau nutrisi dari ibunya selama 9 bulan. Ya. Itu menunjukkan attachment yang luar biasa ya jamaah sekalian. Coba kita tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, guru kami Ustaz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi itu mengatakan nama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seringkali dibaca As-Sa'di, itu yang lebih tepat As-Sa'di. Itu faidah yang beliau sampaikan. Ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa dzakara ibtida'a khalqihi min 'alaq." Ya, falladhi khalaqal insana wa'tana bitadbirihi. Allah menyebutkan asal penciptaan manusia dari alaq. Berproses dari alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dan memperhatikannya. I'tana, memberikan perhatian. Dengan cara mengatur semuanya, diatur pertumbuhannya, nutrisinya, semuanya Allah atur. Ya. Pengaturan ya jamaah, tadbir itu menunjukkan perhatian. Artinya, ketika Anda sadar Anda sebagai orang tua, Allah titipkan amanat anak, di antara tugas Anda adalah mengatur anak Anda. Karena apabila Anda nggak mengatur, berarti itu Anda tidak menunjukkan perhatian dengan anak Anda. Kalau Anda tidak menunjukkan perhatian, berarti Anda tidak sayang dengan anak Anda. Makanya, sayang itu harus ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian. Di antara bentuk memberikan perhatian dengan cara tadbir. Kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Abdurrahman Albani, murabbi sejati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, la budda an
yudabbirahu bil amri wan nahyi. Ya. Nah, dan karena itu Allah pasti mengatur manusia. Coba perhatikan. Bagaimana cara Allah mengatur manusia? Bil amri wan nahyi, dengan memberikan perintah dan memberikan larangan. So, perhatikan. Allah memberikan perhatian dengan memberikan aturan, pengaturan. Di antara bentuk pengaturan Allah memberikan perintah dan larangan. Jadi memberikan perintah dan larangan bagian dari perhatian. Karena ya Allah ketika berfirman nih, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ayyutraka sudah ay alla yunha wa la yu'mar. Apakah kamu mengira manusia setelah diciptakan tidak diperintah dan tidak dilarang? Berarti perintah dan larangan menunjukkan apa? Perhatian Allah, kasih sayang Allah. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kasih sayang, berikan perintah dan larangan kepada anak kita. Tapi bukan sekedar perintah dan larangan. Kita akan nanti dibahas di berikutnya. Ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan memberikan perintah dan larangan. Kemudian disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, wa dzalika, ya. Hal ini bagaimana caranya Allah memberikan pengaturan, perhatian dan cinta kasih? Pertama, bi irsali rasuli ilaihim, dengan mengutus rasul kepada mereka. Nabi mengutus rasul. Ya. Wa inzalil kutubi alaihim, dan menurunkan kitab-kitab suci kepada mereka. Nah, ini diantara tanda sayangnya Allah kepada hamba, dua hal ini. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Walihada dzakara ba'dal amri bil qiraati khalquhu lil insan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah perintah Allah untuk membaca, Iqra, bacalah ya Muhammad, Allah terangkan tentang apa? Penciptaan Allah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan manusia dari alaq. Kita diperintah untuk mengobservasi ya jamaah, menelaah dan meneliti. Karena ternyata ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita, padahal Nabi kita adalah Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Allah perintahkan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Karena Al-Quran, sebagaimana disebut namanya Al-Quran, maknanya adalah al-makru, sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca. Al-Qira'ah. Al-Quran itu artinya al-makru, yang dibaca. Dan di antara nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Kitab artinya al-maktub, yang tertulis. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan melihat dan mendengar. Mendengarkan seperti antum sekarang mendengar, antum bisa memahami suara yang ana keluarkan. Ya. Dan ketika ana menulis, antum juga bisa memahami tulisan ana. Di antara bentuk-bentuk tulisan ada yang bisa kita pahami, ada yang enggak bisa kita pahami. Ya. Jadi secara visual itu Allah berikan kepada kita kemampuannya. Nah, jadi jemaah sekalian menekan Allah adalah Arhamur Rahimin. Ya, dan di antara nama Allah adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan menyayangi. Karena wazan Ar-Rahim, Rahim itu wazannya apa? Fa'il. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, wazan dari Rahim fa'il. Artinya maknanya sama dengan fa'ilun. Artinya pelaku. Orang yang melakukan. Nah, kenapa kita kok sampai menggali dari sisi bahasa untuk lebih menguatkan pemahaman kita? Karena apabila dikatakan Rahim, berarti bukan cuma sekedar nama, tapi harus ada perbuatan yang menunjukkan nama dan sifat tersebut. Dengan kata lain, yang namanya kasih sayang itu bukan cuma sekedar label atau sebutan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika disifatkan pertama kali di dalam Al-Quran dengan apa basmalah, meskipun ulama khilaf ya tentang basmalah di Al-Fatihah ini apakah termasuk bagian dari surat atau tidak, ya. Intinya adalah kita dianjurkan untuk basmalah. Ketika kita mengucapkan basmalah, nama atau sifat yang Allah sematkan kepada dirinya adalah dua-duanya rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Wazannya yang satu fa'lan, yang satu fa'il. Wazan fa'lan, Rahman, ini sifatnya lebih umum, universal. Artinya Allah sayang kepada seluruh makhluknya. Siapa saja, hatta orang kafir, Allah sayang. Fa'il, Rahim, itu kasih sayang Allah yang khusus, yang istimewa. Allah menyayangi siapa saja yang Allah pilih, Allah kehendaki. Makanya kasih sayang Allah yang Rahim ini adalah untuk orang-orang khusus, orang-orang beriman. Dan Rahman adalah nama dan sifat yang hanya melekat kepada Allah. Tidak boleh melekat kepada selain Allah. Karenanya nggak boleh ada orang kita panggil namanya Man. Rahman, nggak boleh. Harus Abdurrahman. Karena ini nama yang nggak boleh melekat kepada hamba, kecuali harus diiringi dengan penghambaan. Abdurrahman. Adapun Rahim boleh. Rahim boleh. Karena Rahim ini atribut, sifat dan nama yang bisa dimiliki oleh manusia. Ya, yang bisa dimiliki oleh manusia. Nabi kita itu disifati dengan Raufun Rahimun. Ya, wa kana bil mu'minina Raufun Rahimun. Nabi SAW adalah ya begitu penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Jadi yang disifatkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, rahim itu menunjukkan makna perbuatan, maka secara asal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kita diberikan kemampuan untuk melakukannya dan kita bisa mengendalikan dan mengontrolnya. Dan ini adalah fondasi yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang attachment. Nah, kita lanjutkan lagi jamaah sekalian dengan Allah. Ya, kita balik lagi sedikit. Kenapa Allah jadikan sayangnya ibu itu sebagai komparasi bagi sayangnya Allah tadi? Karena pertama, Allah sudah bekalkan, tanamkan fitrah ya ke dalam diri seorang ibu untuk menyayangi dan mencintai. Fitrah ini sesuatu yang udah Allah tanamkan. Ketika udah Allah tanamkan, maka kasih sayang itu akan terwujud secara otomatis. Sadar atau tidak sadar. Dan ini juga suatu hal yang Allah tanamkan kepada kita para ayah. Nah, diantaranya begini contohnya. Kita bisa lihat nih ya, Allah menciptakan bayi lemah, tapi Allah ciptakan bayi itu begitu lucunya, menggemaskan. Siapa saja yang lihat bayi, siapapun kalau fitrahnya masih bersih, masih baik, kepengen menyayangi, kepengen menjaga, kepengen melindungi. Antum misalnya lihat di jalan ada bayi, ya, nggak ketahuan mana ibunya ini. Antum pengen nolong dia, bantu dia, gitu loh. Kenapa? Karena tangisan dia itu akan memanggil fitrah kita untuk apa? Untuk melindungi bayi tersebut. Makanya Allah jadikan bayi itu lucu, menggemaskan. Hatta pembunuh, penjahat, ketika dihadapkan sama bayi, seringkali dia nggak akan tega melakukan kejahatan kepada bayi tersebut. Asalkan fitrahnya masih lurus. Ya. Jadi itu suatu hal yang fitrawi. Kalau kita saja punya fitrah seperti ini, apalagi ibu-ibu gitu loh. Itu lebih luar biasa lagi. Kemudian yang kedua, kodratnya seorang wanita itu mengandung, melahirkan, menyusui. 3 hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan inilah di antara yang diterangkan ulama sebab kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk berbakti kepada ibumu, ibumu, dan ibumu. Ummuka, ummuka, ummuka 3 kali. Karena ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Wanita itu sudah dibekali oleh Allah untuk menjadi pelindung, untuk menjadi penyayang. Ya. Kemudian yang ketiga, tabiat mendasar dan watak wanita itu lemah lembut dan penyayang. Secara asal Allah jadikan wanita itu memiliki kecenderungan untuk menyayangi. Jadi mudah sekali untuk menunjukkan kasih sayang. Makanya ya anak-anak perempuan ketika bermain itu beda seringkali sama laki-laki. Antum punya anak laki-laki sama anak perempuan. Anak laki-laki biasanya antum kasih mainan, itu biasanya ributnya luar biasa. Mainan robot-robotan, mobil-mobilan, mainan dilempar-lempar, ditendang-tendang. Tapi beda sama anak perempuan. Biasanya anak perempuan mainnya itu lebih ramah. Bonekanya disayang-sayang, dipeluk-peluk, diajak ngobrol. Itu bagian dari apa? Bagian dari suatu hal yang sudah bersifat fitrah yang Allah tanamkan pada masing-masing anak-anak kita.
Ya. Jadi secara asal tabiat wanita itu lemah lembut dan penyayang. Kemudian juga Allah berikan kepada wanita itu gharizah, naluri. Naluri untuk melindungi, menjaga yang dia sayangi, terutama anaknya. Sampai-sampai karena naluri wanita seperti ini, dia rela melakukan pengorbanan. Tadhiyah. Gak apa-apa, aku gak makan asalkan anakku kenyang. Gak apa-apa, aku kesakitan asalkan anakku tidak sakit. Gak apa-apa, aku gak tidur asalkan anakku tidur nyenyak. Itulah ibu. Ya, berangkat dari insting dan nalurinya, ingin melindungi anak. Dia meletakkan kebahagiaannya dia pada anaknya. Itu secara instingtif. Itulah istimewanya ibu ya jamaah sekalian. Karena ya ibu itu makhluk yang penyayang, yang istimewa. Sehingga dijadikan oleh Nabi momen untuk menggambarkan kasih sayang Allah, tapi tentunya kasih sayang Allah lebih sempurna. Makanya Nabi mempergunakan kata arham, lebih penyayang. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian sekarang, adakah ibu yang perbuatannya menunjukkan tidak mencintai anaknya? Ada enggak? Ya? Ada enggak seorang wanita, seorang ibu itu menunjukkan perbuatan yang tidak mencintai anaknya? Ada enggak? Hah? Kita ngomong secara fakta. Tadi kan kita ngomong secara teori nih, konsep kondisi ideal. Ibu tuh pasti penyayang, pasti. Karena itu tabiat, fitrah, naluri, insting, kodrat dan seterusnya. Asalnya penyayang. Pertanyaannya adalah, apakah ada ibu yang menunjukkan perbuatan tidak menyayangi anaknya? Jawabannya adalah ada dan banyak. Nah, itu yang menjadi salah satu inti daripada bahasan kita ini, yaitu orang tua yang kehilangan atau tidak sadar atau sadar ya di dalam menunjukkan kasih sayangnya. Ya, ada ibu-ibu yang ternyata menunjukkan perbuatan tidak mencintai anaknya. Kita mungkin pernah mendengar ada seorang wanita yang menguburkan bayinya, membunuh bayinya, menyakiti bayinya di berita-berita. Itu kan seakan-akan adalah suatu hal kok secara logika, kok tega banget ya ibu ini melakukan hal seperti itu. Tapi itu wanita-wanita yang melakukan seperti ini pasti ada faktor pendorong, penyebab kenapa dia melakukan hal yang buruk seperti itu. Yang mana hewan saja menjaga anaknya. Ini ada ibu rela tega membunuh anaknya. Dan ini semua biasanya tidak lepas ya jamaah dari faktor pola asuh, pengasuhan, lingkungan yang akhirnya membentuk kondisi-kondisinya dia, faktor traumatik dan yang semisalnya. Beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi ya, ini udah agak lama, sempat viral kita lihat ada berita seorang ibu-ibu itu mendorong anaknya dari mobil. Jadi anaknya nggak boleh masuk, diusir. Sempat viral. Yang bikin viral kenapa? Karena ternyata ibu-ibu itu pakai jilbab gede. Ya, akhirnya dijadikan viral. Nah, setelah beberapa waktu selidik punya selidik, ternyata si ibu ini sebenarnya baru pertama kali itu melakukan hal yang buruk seperti itu, baru pertama kali itu. Ya. Karena sebelumnya dia adalah orang yang sangat baik kepada anaknya. Jadi dia itu antar jemput anaknya. Ya, dan ibu ini dokter. Dia antar jemput anaknya. Nah, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ternyata karena dia baru mendapat berita di hari itu suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh. Sehingga ketika dia dapat berita suaminya selingkuh itu, tiba-tiba dia semacam kehilangan pijakan. Dunia itu seakan-akan menjadi kabur buat dirinya. Dan ketika dia melihat anaknya, kadang-kadang wanita melihat ini kok seperti suaminya. Secara nggak sadar dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Jadi ternyata bisa jadi faktor seorang wanita menyakiti anaknya itu karena nggak lepas dari faktor suami. Juga banyak kejadian ya jemaah. Ada ibu-ibu, dia itu sampai menangis loh. Kenapa? Karena dia sadar selama ini dia mendidik anaknya itu dengan cara yang nggak baik. Bayinya pernah dibentak-bentak, bahkan pernah dicubit dan dipukuli.
Setelah itu dia sadar, dia tahu dia salah, dia menangis. Tapi dia ulangi lagi. Kenapa dia sampai melakukan seperti itu? Yaitu tadi banyak faktor-faktor yang lainnya. Dan itu kebanyakan apabila dilakukan oleh perempuan, gak lepas dari suami. Tidak memberikan secure, ketenangan. Tidak memberikan keamanan. Si wanita ini merasa sendirian. Si wanita ini merasa tidak ada yang mendukung dia. Si wanita ini dia merasa bahwasanya dia menjadi ibu yang gagal. Kemudian dia bermasalah dengan mengendalikan emosinya. Apalagi ditambah dengan suaminya yang semakin membuat dia semakin jengkel. Yang terjadi adalah apa? Anak yang dikorbankan. Tapi tidak semua ibu seperti ini ya. Ini sebagian ibu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, inilah pentingnya kita memahami tentang konsep attachment dengan kesadaran diri yang berangkat dari ilmu. Karena ada ibu-ibu yang secara asal mencintai anaknya, tapi ternyata perbuatannya seakan-akan menunjukkan rasa benci. Menghardik anak, membentak anak, memukul anak, mengasari anak, ya, kemudian berbuat kekerasan kepada anak secara fisik, emosional, verbal, bahkan seksual. Ada seperti ini. Kemudian juga ada perbuatan ibu yang menunjukkan renggangnya hubungan. Yaitu apa? Hanya melihat anak itu secara fisik, dipenuhi kebutuhan fisik saja, tapi tidak memperhatikan perasaannya anak. Dikasih mainan, dikasih baju, dikasih makanan yang enak dan lain sebagainya, tapi tidak hadir untuk memenuhi kebutuhan perasaannya anak. Jarang berkata baik dengan anak, dia jarang memuji anak, mengapresiasi anak, tidak mau menemani anak bermain. Kemudian ketika anak nangis dimarahin, ngapain kamu nangis? Kamu nggak boleh nangis. Ketika anaknya sedih, kamu begitu saja sedih. Seakan-akan anak tidak boleh menunjukkan emosi. Itu berbahaya. Bahaya sekali, ya. Kemudian juga ada ibu-ibu yang menunjukkan grief, ya, dukanya dia secara negatif. Di antaranya duka itu muncul karena apa? Ada perasaan kehilangan sesuatu yang dia sukai, orang yang dia cintai. Ya. Nah, atau dia kehilangan ada ekspektasi atau keinginan tapi tidak dia capai, akhirnya dia mengalami perasaan duka seperti ini. Ya. Nah, ini seringkali dialami oleh anak yang orang tuanya menjadikan anak itu sebagai sarana untuk ambisi orang tuanya, obsesi orang tuanya, keinginan orang tuanya. Yang mana orang tuanya punya keinginan dulu pengen menjadi TNI, nggak masuk, anaknya laki-laki dipaksa jadi TNI. Orang tuanya dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Ya. Atau yang semisalnya, artinya anak dijadikan sebagai sarana obsesi untuk menggapai keinginan orang tua. Ya. Atau mungkin ada orang tua yang seakan-akan menganggap anaknya itu nggak ada. Atau anak itu adalah kepanjangan dari dirinya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dia raih, maka dia jadikan anaknya meraihnya. Ya. Atau orang tua tidak memahami bahwasanya anak adalah entitas yang berbeda dengan dirinya. Dirimu, anakmu. Kamu adalah dua entitas yang berbeda. Ya. Dia punya perasaan, Anda pun juga punya perasaan. Anda punya keinginan, dia pun juga punya keinginan. Gak bisa kita memaksakan keinginan kita, ya, kemauan kita kepada anak kita dan kita jadikan dia sebagai jembatan obsesi kita. Itu suatu hal yang tidak baik. Kenapa? Karena akan cenderung kita berbuat kezaliman. Nah, coba ya jemaah sekalian, kita merefleksi diri. Pernah nggak sih kita selama ini anak kita ngomong ya, anak usia dini ya, di bawah 7 tahun atau taruhlah di bawah 10 tahun, nggak usah dijawab, cukup dijawab dengan hati saja. Pernah nggak sih selama ini aku memukul anakku, mencubit anakku, berbuat kasar terhadap anakku, menjewer anakku, atau perbuatan-perbuatan yang seperti itu, yaitu perbuatan fisik. Kita memperlakukan anak kita dengan perlakuan fisik yang nggak baik. Pernah nggak? Ya. Atau yang kedua, coba kita bertanya terhadap diri kita. Kita hadirkan di dalam benak kita dan memori kita. Pernah nggak sih aku membentak-bentak anakku, berteriak-teriak kepadanya,
berkata kasar pada anakku, ya. Atau yang ketiga, ya, kita coba juga hadirkan di dalam benak kita, aku pernah nggak sih ketika anakku sedang menangis, malah aku suruh dia berhenti menangis, jangan menangis kamu. Atau anak laki-laki kita yang nangis, kamu laki-laki, kamu nggak boleh nangis. Atau kita larang mereka untuk mengekspresikan emosi. Coba kita merefleksikan diri kita, ya. Nah, dari ketiga hal ini, kita memukul mereka, artinya kita memperlakukan mereka dengan kekerasan fisik. Yang kedua, kita memperlakukan mereka dengan kekerasan verbal. Yang ketiga, kita memperlakukan mereka dengan kekerasan emosi. Coba kita perhatikan ketiga hal ini, ya. Mana yang sering kali kita lakukan kepada anak kita, ya. Nah, dan dari ketiga hal ini, coba kita perhatikan, ya, bagaimana kondisi anak kita saat ini. Apakah dia menjadi anak yang suka marah atau tidak? Menjadi anak yang suka main tangan atau tidak? Ketika dia marah, dia mukul, mencubit, menendang. Ataukah dia anak yang seringkali kalau ada masalah suka tantrum, teriak-teriak, dan seterusnya? Atau dia menjadi anak yang suka melawan dan seterusnya? Itu coba. Itu menjadi refleksi. Kenapa? Karena anak itu cerminan orang tua. Jadi ketika Anda misalnya curhat, menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan anak Anda, itu nggak lepas dari kita menjelaskan juga tentang keburukan-keburukan kita. Tapi bukan artinya Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh curhat atau nggak boleh konsultasi, boleh. Dalam rangka untuk apa? Untuk mencari solusi. Tapi solusi nggak akan bisa kita raih apabila kita langsung menunjuk kesalahannya kepada anak kita. Anak saya memang kurang ajar, anak saya memang bandel, anak saya memang nakal, anak saya memang suka begini, suka begitu. Tapi dia lupa 3 jarinya itu mengarah kepada orang tua, mengarah kepada diri kita. Yang mana sebenarnya nggak lepas dari keburukan-keburukan tersebut, itu penyebabnya adalah kita. Jadi nggak berlebihan kalau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan, ya, fa idza ra'aita al-fasada fil aulad, ya, wa idza i'tabarta al-fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan penyebab rusaknya anak-anak, engkau akan memperhatikan penyebabnya itu karena orang tua, terutama para ayah. Nih perhatikan nih, terutama para ayah. Penyebab rusaknya anak yang paling besar itu adalah karena para ayah. Bukan artinya ibu enggak, ibu juga. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Kalau tadi dikatakan kelemah lembutan, kasih sayang, perhatian, apalagi pada seorang ibu, itu adalah kodrat, fitrah, tabiat, watak, bahkan naluri. Tapi kenyataan realitanya, kenapa kok ada ibu-ibu yang berbuat tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya? Nah, berarti kan antara kondisi ideal sama kondisi realita itu nggak sama. Berarti ada yang jomplang di situ, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini? Atau kita merefleksikan diri kita. Mengapa kita melakukan? Mengapa kita bentak anak kita? Kenapa kita ngomelin anak kita? Kenapa kita pukul anak kita? Kenapa dan kenapa kita memperlakukan anak kita dengan suatu hal yang tidak baik? Apa alasannya jamaah? Kalau menurut antum, bapak-bapak, karena apa kira-kira? Hah? Ada yang mau ngasih jawaban? Ringkas saja mungkin. Kenapa hal ini terjadi? Menurut antum kenapa? Sampai ada orang tua seperti itu. Hah? Atau nggak ada yang mau jawab? Ini nggak ada yang mau jawab karena malu atau karena nggak tahu? Siapa yang malu? Angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada yang malu ya. Siapa yang nggak tahu? Angkat tangan. Nggak ada juga. Malu enggak, tahu juga enggak.
Jawabannya apa ya jemaah? Atau jangan-jangan ngantuk? Menurut antum kenapa? Ada kita ngomong tentang kita aja. Kita berlaku yang nggak baik terhadap anak-anak kita. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan penyebab kerusakan, faktor utamanya itu orang tua. Kenapa? Kok bisa orang tua menjadi faktor kerusakan gitu loh? Kenapa? Alasannya apa ya jemaah? Hah? Kenapa? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi karena ketidakadaan ilmu yang pertama, yang kedua karena mendahulukan hawa nafsu. Masya Allah, itu benar. Jadi kenapa sih manusia itu melakukan keburukan-keburukan? Karena jahil, bodoh. Karena kita bodoh, kita nggak punya ilmu. Akar semua permasalahan, ya kata ulama-ulama kita dan Ibnu Qayyim, entah itu kesesatan, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan dan segala bentuk keburukan adalah akarnya karena bodoh, jahil, bodoh. Dan kita semua memang asalnya bodoh. An-Nahl 78 Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu, enggak tahu apapun. Karena kita memang asalnya bodoh, jahil. Tapi kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman la'allakum tashkurun, agar kalian syukur. Jadi Allah udah berikan kita instrumen, alat, perlengkapan, tools agar kita bisa dapat ilmu. Jadi agar kita bisa dapat ilmu. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah menciptakan kita seringkali menjawab apa tujuan Allah menciptakan kita? Ibadah. Enggak salah, memang benar. Tapi kita seringkali lupa dengan tujuan pertamanya Allah menciptakan kita. Apa itu? Lita'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Surat Al-Qasas. Kalau enggak salah ayat 12, ya. Jadi Allah menciptakan langit 7 lapis, demikian pula dengan bumi, ya. Dan kemudian urusan Allah turun ke langit dan bumi. Tujuannya itu apa? Lita'lamu, agar kamu mengilmui, agar kamu mengetahui. Jadi tujuan kita mengilmui Allah, mengenal Allah, agar kita memiliki ilmu tentang Allah. Karena bagaimana seseorang bisa beribadah dengan benar kalau dia enggak mengenal siapa yang dia ibadahi? Allah Subhanahu wa taala. Dan kerusakan, semua bentuk kerusakan karena al-jahlu billah, bodoh terhadap Allah, enggak kenal penciptanya. Manusia yang enggak kenal dengan penciptanya pasti dia bodoh dengan segalanya. Termasuk al-jahlu bin nafsi, bodoh tentang dirinya. Kalau udah bodoh tentang dirinya, itu juga akan menjadi langkah-langkah dia menjadi manusia yang banyak melakukan kerusakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, tugas kita adalah menghilangkan kebodohan diri kita agar kita memiliki ilmu. Karena dengan kita memiliki ilmu, kita akan bisa berlaku benar. Ya. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat An-Nisa ayat 17. Allah menceritakan tentang taubat dulu. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan bijahalatin, lantaran kejahilan, lantaran kebodohan. Karena ada orang-orang melakukan keburukan bukan karena jahil, itu yang lebih parah nanti. Ini yang kedua, kondisi orang yang kedua. Kondisi orang yang pertama ini yang paling mending, bodoh, ya jahil, ya.
Jadi Allah menerima taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Tsumma yatubuna min qaribin. Kemudian mereka bertaubat dengan segera, enggak menunda-nundanya. Faulaika yatubullahu alaihim. Maka Allah menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karenanya dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, ya, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah fahuwa jahil. Dia adalah orang yang jahil. Dan setiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah fahuwa alim, maka dia adalah orang yang berilmu. Ya. Jadi hakikat daripada kejahilan adalah ketika dia melakukan keburukan. Kenapa? Karena umumnya orang melakukan keburukan karena kejahilan. Ya. Nah, kenapa orang itu jahil ya jamaah sekalian? Kenapa ada manusia yang jahil? Pertama karena apa? Malas belajar. Enggak mau belajar, malas. Kenapa manusia itu malas? Itu tabiat manusia. Pengen nyantai-nyantai, enggak mau repot, enggak mau bersusah payah. Makanya kita lihat ada sebuah idiom yang paling menyesatkan di antara yang sesat, yaitu ketika ada yang mengatakan apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Juga manusia tuh pengen cepet-cepetan, duduk-duduk pengen dapat ilmu, ya, nggak pengen berusaha. Padahal yang namanya ilmu itu nggak mungkin bisa diraih dengan jasad yang bersantai-santai, yang layah-layah. Ya, jadi malas belajar. Kemudian yang kedua, kenapa orang itu bodoh? Karena enggan belajar. Kalau yang pertama tadi malas, yang kedua enggan belajar. Kenapa ada manusia yang enggan belajar? Pertama, karena dia nggak tahu diri. Nggak tahu dirinya itu bodoh. Dia nganggap dirinya sudah pinter. Dia nganggap dirinya sudah berilmu. Ini adalah tipikal manusia yang mohon maaf ya, sombong, arogan, tinggi hati. Dan ini adalah orang yang sulit untuk dinasehati. Karena tingkatan manusia itu yang pertama, ada manusia yang ya dia sadar, alima nafsahu, ya, dia yang mengetahui tentang dirinya. Dirinya tahu bahwasanya dirinya tahu. Dirinya tahu dirinya berilmu. Maka ini adalah orang-orang yang patut kita mengambil ilmu padanya. Yang kedua adalah orang yang tahu dirinya tidak berilmu. Orang yang tahu dirinya tidak ya berilmu. Ini orang yang jujur. Orang yang seperti ini lebih mudah dinasehati. Dia tahu dirinya tidak berilmu. Yang ketiga adalah orang yang tidak tahu bahwasanya dirinya tahu. Orang yang tidak tahu dirinya berilmu, ini orang yang lalai. Ghaflah. Perlu diingatkan. Kamu tahu sebenarnya, cuman kamu lupa. Ya, dia punya ilmunya tapi dia lupa gitu loh. Atau yang keempat, nah ini yang paling parah ini. Orang yang nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Orang yang nggak tahu kalau dirinya itu jahil. Ya. Orang yang seperti ini adalah orang yang kita nggak perlu menghabiskan waktu dengannya. Ya. Ada salah seorang ulama salaf, dia berkata, ya, aku jadikan hari-hariku itu untuk kemaslahatan. Apabila di hari itu aku bertemu dengan orang yang lebih rendah level keilmuannya dibanding aku, maka aku jadikan hari itu sebagai hariku mengajar, hariku berbagi. Ya, ketemu sama orang yang lebih rendah level keilmuannya. Dan apabila di hari itu aku ketemu dengan orang yang sama levelnya keilmuannya dengan diriku, aku jadikan itu sebagai hari munadharah, diskusi ilmiah. Apabila di hari itu aku bertemu dengan orang yang keilmuannya lebih tinggi dariku, aku jadikan itu sebagai hari belajar. Aku belajar. Dan apabila di hari itu aku bertemu dengan orang yang nggak tahu bahwasanya dirinya itu jahil, ya, yang sebenarnya dirinya itu nggak punya ilmu tapi dia ngaku-ngaku punya ilmu, maka aku jadikan hari itu sebagai hari libur, pray, katanya orang.
Surabaya. Rai, gak usah kita ngabisin waktu dengan orang seperti ini. Cuman bikin capek gitu. Ya. Ini banyak di media sosial orang-orang seperti ini. Kalau antum ya jemaah, penuntut ilmu, antum ketemu sama model orang seperti ini, antum gemes lihat komentar-komentarnya. Padahal kita tahu ini orang nggak punya ilmu. Antum komentari, berarti antum telah merendahkan diri antum. Dan antum telah meninggikan orang tersebut. Padahal orang yang seharusnya tidak perlu kita komentari, malah kita komentari. Antum berarti merendahkan diri antum sendiri. Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang memang dia jahil karena dia merasa pinter. Ini orang sombong. Biasanya orang kayak gini akan cenderung menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan ini penyebab sesatnya iblis pertama kali. Takabur, sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Ya. Dan orang-orang sombong akan cenderung untuk apa? Untuk batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu yang pertama, orang enggan belajar. Yang kedua, orang yang enggan belajar karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang dia bertaklid atau mengikuti apa yang udah dia peroleh dari nenek moyang atau kakek moyang mereka. Ini argumentasi kalau antum perhatikan di dalam Al-Qur'an, orang-orang musyrikin, ahlul ahwa wal bidah, kalau antum perhatikan apa argumentasi mereka? Ya, apabila mereka diajak, ya ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepadamu, maka mereka akan menjawab, qalu bal nattabi'u alfaina alaihi aba'ana, kami cuma mau mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Ya, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a, meskipun orang tua mereka tidak punya ilmu sama sekali. Ya. Jadi karena mengikuti hawa nafsu dan mengikuti nenek moyang atau mengikuti taklid, ya, taklid. Atau yang ketiga, orang yang enggan belajar karena dia adalah orang yang tidak mengenal dirinya, tidak memiliki kendali diri, akhirnya dia sulit mengendalikan emosi, ya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang biasanya mereka itu al-jahlu bin nafsi, ya. Mereka enggak kenal dengan diri mereka sendiri. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Contoh, ya. Contoh nih. Kita lihat, ambil contoh-contoh yang saat ini lagi viral. Ada orang tua, anaknya baru lahir, masih bayi, udah dikasih buah pisang. Akhirnya anaknya sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Kemudian ada lagi orang tua, anaknya lagi sakit demam, dikasih kopi. Kenapa? Karena kopi itu bagus. Ikut-ikutan, taklid. Ya. Akhirnya malah penyakitnya malah parah. Nah, termasuk juga ada orang tua yang enggak hikmah, yang juga enggak punya ilmu tentang ilmu perkembangan anak. Anaknya di bawah 7 tahun, kan di antara karakteristiknya kan kasratul harakah, banyak bergerak, sulit diem. Itu disuruh diem. Diem kamu. Jangan banyak gerak. Ya. Atau memaksa anak. Misalnya untuk sesuatu yang masih belum waktunya. Ya, termasuk di bawah 7 tahun itu yang lebih tepat adalah anak belum waktunya untuk belajar calistung, tapi udah diberikan fondasi. Jadi jangan disalahpahami, ya. Bukan artinya anak tidak diajarkan sama sekali tentang baca tulis berhitung, bukan. Tapi diberikan fondasi. Nah, fondasinya inilah yang banyak tidak dipahami oleh para orang tua. Ya. Orang tua seringkali melihat keberhasilan anak itu, anakku udah bisa baca, Masya Allah. Allah berikan kemampuan, kita bisa mengenal huruf, mengkombinasikan huruf dan membaca. Tapi orang tua yang terlalu menggegas anaknya membaca, biasanya anaknya bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai. Itu kebanyakan orang-orang Indonesia. Bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Ya. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu punya anak lagi ujian. Kemudian jawabannya beda sama pertanyaan. Kenapa? Nggak ngerti pertanyaannya. Bisa baca tapi nggak paham. Itu di antara
implikasi orang tua yang terlalu mempercepat anak bisa membaca, bisa baca tapi nggak ngerti bacaannya karena tidak ada pondasinya, ya. Atau juga seringkali orang tua itu suka berdalil, berargumentasi dengan suatu hal yang instan, yang prasmanan, ya. Misalnya contoh, anak berbuat yang nggak baik, kamu harus taat sama orang tuamu, kamu nggak boleh kayak gitu. Tapi kita sebagai orang tua kurang mendidik anak, ya. Kita tidak mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, tapi kita nuntut anak untuk berbakti. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, jadi jamaah sekalian, dari sebab-sebab kejahilan ini, coba kita tanyakan kepada diri kita termasuk yang mana? Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang enggan belajar atau berpaling dari belajar. Mungkin kita adalah orang yang memang belum tahu, ya. Nah, karena di antara orang yang enggan belajar itu karena mengikuti hawa nafsu tadi, ya. Dan kita manusia punya hawa nafsu. Atau kita taklid, atau merasa cukup. Nah, baik, kita break dulu sebentar ya, insya Allah, kurang lebih selama 5-10 menit ya, kita break dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Soalnya kalau nggak break nanti antum capek nanti. Yang mendengar itu biasa lebih capek daripada yang ngomong. Anak ngomong 2 jam, 3 jam bisa, tapi antum mendengarkan itu bisa capek. Di antara bentuk capeknya antum ngantuk nanti. Ya, soalnya kemampuan konsentrasi kita itu meskipun udah dewasa juga ada batasannya. Kita break dulu sebentar, ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum jami'an.